Coba deh lihat sekeliling tempat kerja Anda sekarang. Kelihatannya aman-aman aja kan? Tapi sebenarnya di balik dinding, di kabel-kabel yang kita pakai setiap hari, ada dua ancaman besar yang nggak kelihatan. Nah, hari ini kita akan bongkar bahaya-bahaya ini dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita menaklukkannya sebelum semuanya terlambat. Jadi pertanyaannya simpel aja. Apa sih dua pembunuh paling umum yang sebenarnya ada di depan mata kita setiap hari? Jawabannya ya pasti udah bisa nebak. Listrik dan api. Tapi yang mungkin nggak kita sangka-sangka adalah seberapa cepat, seberapa dahsyat keduanya bisa jadi fatal. Yuk kita bahas satu-satu. Mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari listrik. Kita kan udah akrab banget ya sama listrik sampai-sampai kita anggap remeh. Kayak teman baik yang jinak dan selalu ada. Padahal kita sering lupa. Listrik itu pada dasarnya adalah kekuatan alam yang liar. Dia nggak kelihatan, nggak ada baunya. Dan justru karena sifatnya yang goib inilah, listrik jadi predator yang super berbahaya di tempat kerja. Coba deh pikirin sejenak. Kita nyalain laptop, ngecas HP, bikin kopi. Semua kegiatan ini kerasa aman-aman aja kan? Tapi sebenarnya di balik setiap colokan, setiap saklar itu ada potensi kekuatan yang kalau salah kelola sedikit aja, akibatnya bisa fatal. Dan itu kejadiannya cuma dalam sekejap mata. Nah, ini nih bagian yang paling bikin merinding. Lihat tabel ini. Eskalasinya itu cepat banget. Di arus 1-8 miliampere, ya paling cuma kaget dikit, kayak kesetrum statis gitu. Tapi coba lihat, begitu angkanya naik ke 15 miliampere, wah ini bahaya. Otot kita langsung kaku, terkunci. Kita nggak bisa melepaskan pegangan. Kita jadi bagian dari sirkuit listrik itu sendiri. Dari titik ini, situasinya langsung jadi jauh lebih buruk. Dan ini semua terjadi dalam hitungan detik. Kalau ada satu angka yang wajib banget Anda ingat dari sini, ini dia, 100 miliampere. Kedengarannya kecil ya? Arus ini bahkan lebih kecil loh dari yang dibutuhkan buat nyalain bohlam kecil di meja Anda. Tapi, arus sekecil itu, kalau sampai melewati jantung, udah cukup buat bikin jantung cuma getar-getar nggak beraturan, nggak bisa memompa darah. Kondisi ini namanya fibrilasi ventrikel. Dan itu seringkali jadi akhir cerita. Terus gimana caranya kita bisa kesetrum? Gampangnya ada dua cara. Pertama, kontak langsung. Ini yang paling jelas ya. Misalnya kita nekat megang kabel yang udah mengelupas. Nah, yang kedua ini yang sering menjebak. Kontak tidak langsung. Misalnya kita pegang bodi mesin yang dari logam, ternyata di dalamnya ada kabel rusak yang nyentuh bodi itu. Jadinya bodinya ikut nyetrum deh. Dua-duanya sama-sama berbahaya. Dan seringnya, di mana ada bahaya listrik, di situ ada ancaman kedua yang mengikuti, api. Kalau listrik bahayanya karena nggak kelihatan, api itu kebalikannya. Bahayanya justru karena dia kelihatan dan cepat banget melahap apa aja. Kalau sudah ada api, jam di dinding itu rasanya kayak jadi penghitung waktu mundur. Seberapa cepat sih? Slide ini menjelaskannya dengan sangat jelas. Dari satu percikan api kecil, cuma butuh 3-10 menit saja satu ruangan itu bisa berubah jadi oven raksasa dengan suhu 600 derajat Celcius. Itu cukup panas buat melelehkan aluminium. Jadi ingat ya, kita nggak bicara dalam hitungan jam, kita bicara dalam hitungan menit. Terus, apa yang sering jadi pemicunya? Nah, disinilah dua ancaman tadi bertemu. Stop kontak yang kebanyakan colokan T, kabel yang udah getas atau rusak, sambungan yang kendor. Semua masalah kelistrikan ini adalah bibit-bibit yang gampang banget berubah jadi bencana kebakaran. Oke, setelah melihat betapa cepatnya bahaya ini bisa muncul, pertanyaannya gimana cara kita bertahan? Untungnya kita nggak sendirian. Ada sistem perlindungan yang dirancang untuk menjadi perisai kita. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Mari kita lihat lapisan-lapisan perisai ini. Perisai ini punya dua lapisan utama. Gampangnya gini. Ada perlindungan pasif, ini kayak benteng pertahanan. Contohnya dinding tahan api yang udah ada di struktur gedung buat menahan api biar nggak menyebar. Lalu ada perlindungan aktif. Ini kayak pasukan yang langsung merespons. Contohnya alarm kebakaran atau alat pemadam yang langsung bereaksi pas ada api. Biar lebih kebayang, contoh konkretnya seperti ini. Dinding tahan api itu proteksi pasif. Nah, coba lihat ke langit-langit kantor Anda. Ada detektor asap kan? Itu proteksi aktif. Termasuk juga tabung APR yang terpasang di dinding. Keduanya ini bekerja sama untuk memberi kita waktu dan alat untuk merespons. Tapi jangan salah, nggak semua api itu sama. Dan kalau kita salah pakai alat pemadam, bukannya apinya mati, malah bisa makin parah. Contoh paling klasik nih, api kelas C, dari listrik.
Refleks pertama pasti pengen siram pakai air kan? Jangan. Itu sama aja kayak bikin lantai jadi kabel listrik raksasa. Makanya, penting banget buat kita mengenali kelas api ini. Ini bukan sekedar teori loh, ini pengetahuan yang bisa menyelamatkan nyawa Anda dan orang lain. Oke, kita sudah membahas dinding tahan api, detektor asap, dan jenis-jenis pemadam. Tapi semua teknologi canggih ini punya satu titik lemah, satu elemen yang bisa membuat semuanya sia-sia, yaitu kita, manusia. Pada akhirnya, perisai terkuat adalah kesadaran dan tindakan kita sendiri. Bener banget kan? Anda bisa saja punya sistem alarm dan sprinkler terbaik di dunia. Tapi kalau pas alarm berbunyi, semua orang malah panik dan bingung, atau parahnya jalur evakuasi terhalang barang, ya percuma. Sistem canggih itu jadi nggak ada gunanya sama sekali. Jadi keselamatan itu sebenarnya dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Lihat saja daftar periksa ini. Cek kabel, satu retakan kecil bisa jadi sumber percikan. Jangan menumpuk colokan sampai seperti candi, itu namanya membebani sirkuit. Dan yang terpenting, jaga jalur evakuasi tetap bersih. Karena saat alarm berbunyi, beberapa kardus yang salah tempat bisa menjadi penghalang antara hidup dan mati. Tindakan-tindakan sepele ini, kalau dilakukan bersama, akan membangun benteng keselamatan yang kokoh. Nah, di sebagian besar tempat kerja, ada individu yang ditunjuk sebagai petugas peran kebakaran. Mereka ini adalah garda terdepan kita. Coba deh cari tahu siapa mereka di area Anda. Kenali wajah mereka, karena merekalah orang yang harus Anda cari saat terjadi keadaan darurat awal. Kita sudah membahas pencegahan, tapi apa yang terjadi jika terlepas dari semua persiapan kita, keadaan darurat tetap terjadi? Dalam momen-momen seperti ini, kepanikan adalah musuh, dan pengetahuan adalah senjata kita. Mengetahui apa yang harus dilakukan bisa menjadi pembeda antara tragedi dan penyelamatan. Misalnya Anda melihat seseorang tersengat listrik. Insting pertama Anda mungkin adalah menolongnya, menariknya. Tapi aturan nomor 1 yang paling utama, jangan sentuh mereka. Anda juga akan tersengat. Prioritas utama adalah mematikan sumber listriknya. Cari panelnya, matikan. Kalau tidak bisa, gunakan benda kering yang tidak menghantarkan listrik, seperti gagang sapu kayu untuk mendorong korban atau sumber arusnya agar terpisah. Dan jika terjadi kebakaran, kuncinya 1, evakuasi. Coba perhatikan lingkungan kerja Anda besok. Apakah jalur menuju pintu keluar terhalang oleh kardus atau perabotan? Apakah pintu daruratnya bisa dibuka dengan mudah? Ini adalah syarat-syarat vital yang memastikan semua orang bisa keluar dengan aman. Pada akhirnya, keselamatan itu bukanlah produk yang bisa dibeli atau sistem yang bisa dipasang lalu dilupakan. Alat pemadam di dinding, alarm di langit-langit, semua itu hanyalah alat. Jiwa dari keselamatan itu adalah kesadaran kita, kewaspadaan kita setiap hari. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah tempat kerja saya aman, pertanyaan yang sesungguhnya adalah apakah saya membuat tempat kerja ini aman? Jawabannya ada pada diri Anda masing-masing.